Yang pertama ditentukan adalah harga end user, teman-teman sebagai produsen, kemudian end usernya siapa, ya. Ini nanti terkait dengan segmentasi dan target pasar, ya. Kemudian terkait dengan value added atau manfaat yang diberikan kepada customer. Kalau dia beli ini, dia dapat manfaat apa sih? Nah, artinya sebetulnya yang kebanyakan UKM lakukan adalah salah. Artinya apa? Salahnya di mana? Salahnya kebanyakan UKM itu menentukan harga itu berdasarkan HPP-nya, bukan berdasarkan manfaatnya. HPP ditambah sekian persen sudah selesai jadi harga retail. Padahal salah itu, ya. Di sini ada mediator. Kalau kita titip ke toko-toko, kemudian kita buka sistem reseller atau distributor, itu kan dia kan butuh profit, ya. Dua-duanya ini mereka butuh profit, ya. Teman-teman mau nggak kira-kira sebagai produsen jual ke mediator, ke distributor, titip ke toko-toko tanpa profit? Pasti nggak mau kan? Nah, di sini berarti ada profit. Kemudian si mediator ini juga masuk ke end user, jualan langsung ke end user. Dia kan juga butuh profit, ya. Makanya yang ditentukan adalah harga retailnya duluan. Kemudian bagi-bagi profit nih. Profitnya ke sana berapa persen, ke sini berapa persen, kan gitu, ya. Nah, itu nanti lebih spesifik, itu setiap bisnis akan berbeda-beda, tidak ada standarnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini contoh, ya. Contoh misalnya HPP, sebuah toko roti memproduksi donat. Dalam sekali masak harga jualnya itu adalah 5.000 per piecesnya. Sekali masak dia butuh 5 kg terigu, 400 gram mentega, 20 butir telur, 50 gram garam, 4 liter susu, kemudian 2 liter minyak goreng, dan seterusnya sampai di bawah ini. Di sini biasanya teman-teman kan ada yang menghitung itu HPP itu hanya cuman biaya-biaya yang muncul ini. Bahkan yang bawah ini malah nggak kelihatan. Seperti teman-teman kalau produksi donat, yang kelihatan muncul di sini di benak ini kan cuman apa? Paling tepungnya, menteganya, kemudian telurnya. Habis itu yang lainnya nggak muncul tuh. Ini penekanan di sini adalah teman-teman membuat ini menjadi lebih detail, terperinci, ya, supaya teman-teman nggak rugi, ya. Supaya teman-teman nggak rugi. Lah caranya gimana? Caranya yang paling enak adalah teman-teman membuat sebuah tabel. Ini contoh tabelnya, ya. HPP-nya donat sekian, ya. Kemudian ini bahan-bahannya, ya. Bahan-bahannya, oh ini per kilo, biasanya beli kantongnya itu dalam kemasan 1 kilo. Kalau 5 berarti 5 kilo, 5 kantong, ya, dikalikan dengan per kilonya adalah harganya sekian, menjadi sekian, ya. Ini dimasukkan semuanya, kemudian ini di totalnya sekian. Lah, selesai di sini? Enggak. Di sini nanti misalnya akan ada biaya tenaga kerja langsung, itu yang misalnya kita pakai tenaga ini tenaga borongan. Tenaga yang kalau produksi kita panggil dia kerja. Teman-teman tetangga kita, kerabat yang kita panggil kalau hanya untuk produksi, bukan orang yang bergaji tetap, ya. Kalau bergaji tetap berarti dia masuknya biaya tetap, ya. Oke, ini hanya contoh, ya. Ini hanya contoh. Perharinya misalnya satu orang adalah misalnya 75.000, berarti kalau 2 orang 150.000. Nah, kemudian yang nggak masuk hitungan lagi, sering nggak masuk hitungan di perhitungan teman-teman UKM adalah ini, contohnya ini plastik, ya, kemasan, ya. Kemasan ini, ya, kemasan ini sebentar, biar lebih jelas saya spotlight aja. Biar lebih jelas, oke, ini ya, plastik ini teman-teman harus hitung, ya. Oh, setiap kali pembelian orang beli itu kan kita harus mengemasnya dengan plastik, ya, dengan plastik. Oh, berarti plastik ini biasanya dia untuk satu kali orang beli itu berapa plastiknya? Oh, satu, ternyata Rp200 misalnya, seperti itu. Kemudian setelah kita hitung juga, kalau jualan donat itu kan biasanya kan ada kardusnya tuh, kardus yang isinya 6 tuh, ya. Nah,
ternyata per piecesnya itu kalau misalnya 2.500 karena isinya 6 berarti masuk ke dalam HPP donat, si donat itu berarti 1/6-nya ya, 416 atau 417 ya. Ini pembulatan, kalau pembulatan di Rp417 ya. Ini dihitung semuanya sampai ke bawah ya. Lah, di dalam ini ternyata setelah produksi sekian banyak itu menghasilkan 300 donat, 300 biji, 300 pieces donat ya. Berarti dia biayanya, HPP-nya per pieces adalah sekian ya. 695 ini dibagi dengan 300 menjadi 2.317 ya. Keuntungannya adalah 57,3% ya, 2.682 atau 2.683 rupiah ya keuntungannya. Dengan tabel seperti ini teman-teman akan lebih enak gitu loh, dan pasti tidak terjadi kesalahan lagi ya. Oke. Nah, saya akan ngasih contoh produk yang lain, misalnya fashion. Misalnya ini sebuah baju ya. Produksi baju kan belinya roll-rollan nih ya. Satu roll itu 90 meter. Kebutuhannya 3 meter per baju misalnya seperti itu ya. Satu roll harga belinya bahannya itu adalah 2 juta satu roll. Berarti kalau 3 meter itu hanya 66.666,7 rupiah ya. Lah, ini semuanya dimasukkan ya. Pembelian ini semuanya dimasukkan. Kemudian nanti hasilnya ternyata yang terakhir adalah HPP-nya itu hanya 150.000 ya. Sementara harga jualnya 320.000. Berarti ini sekitar 40-an% ya. 40%. Lah, 40%, tapi kan teman-teman nanti kan jualnya nggak jual sendiri, kecuali kalau teman-teman jual sendiri, tapi jual sendiri itu konsekuensinya penyebarannya akan lama ya. Lah, otomatis kita berbagi dengan misalnya reseller, kita jual lewat reseller. Oke, reseller ambil 30%, kita masih punya keuntungan yang tadinya keuntungannya 60%, berarti kita masih punya keuntungan sekitar 30% ya. Itu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu, penentuan harga itu harus teman-teman hitung secara detail ya. Dan ini tergantung produknya ya, setiap produk beda-beda ya karakternya. Oke. Nah, apa itu BEP? Nah, BEP itu titik di mana ini biaya tetap ya. Biaya tetap. Kemudian ini biaya variabel, kalau tadi dibuat sebuah grafik, biaya variabel ini naik sesuai dengan jumlah penjualannya. Kalau biaya tetap itu penjualannya di angka 0 pun, jadi kuantitinya ini 0 pun, yang namanya biaya tetap itu akan tetap harus dibayarkan ya. Teman-teman nggak mungkin ngomong sama si pemilik toko atau pemilik properti, pemilik gedung, ngomong, kita libur berarti kita nggak bayar sewa ya. Ya, terus langsung si pemilik tempat akan ngomong, oke, kalau gitu sekalian diambilin barangnya semuanya, tolong dikosongkan biar ada yang nyewa yang lainnya. Kan gitu ya. Walaupun di masa seperti ini, justru malah di masa seperti ini mereka juga nggak punya pendapatan kan gitu ya. Nah, ini total dari biaya, artinya biaya variabel ini akan naik ditambah dengan biaya tetap, biaya totalnya itu. Lah, inilah BEP yang disebut titik impas. Di mana di dalam titik impas ini, kalau kita masih di bawah volume penjualannya atau secara rupiah itu kita bisa mengukur juga. Kalau masih di bawah ini berarti kita dalam kondisi rugi. Ya, sementara di penjualan itu kalau kita penjualannya semakin banyak, akhirnya profitnya ada di sini, ya teman-teman. Oke, nah saya pakai contoh satu, ini sering saya, mungkin beberapa teman yang sudah pernah ikut pelatihan kita, saya sering pakai contoh ini. Nah, contoh misalnya seorang penjual HP, harga belinya atau harga pulangnya adalah
ini 2 juta, bukan 2 rupiah ya, 2 juta, kemudian dijual 2,1 juta. Keuntungannya 100.000 per HP, per handphone. Ya. Kalau biaya operasionalnya 2 juta, kemudian gaji pemiliknya, ya, gaji pemiliknya adalah 3 juta, artinya totalnya ini adalah biaya tetapnya ini adalah 5 juta, berarti teman-teman harus jualan berapa banyak minimal untuk mencapai titik impasnya, biar nggak rugi. Ya. Nah, berapa HP yang harus dijual? Ya. Kemudian, nah ini perhitungannya berarti 5 juta dibagi dengan 100.000 keuntungan per handphone. Ya. Berarti minimal harus jual 50 handphone. Kalau di bawah itu berarti teman-teman akan rugi. Ini dalam sebulan ya teman-teman ya, semuanya dalam sebulan. Nah, omsetnya berarti kalau belum mencapai 105 juta berarti belum tercapai titik impasnya. Oke. Nah, selalu akan ada pertanyaan, ya itu kan kalau produknya cuma satu jenis kan gampang Mas, kalau produknya banyak. Oke, nanti saya akan kasih bagaimana cara menghitung kalau produknya banyak, ya. Oke. Nah, ini formulanya teman-teman, teman-teman. Oke, selama 3 sesi kita ketemu ini, teman-teman harus menyiapkan catatan, teman-teman harus menyiapkan alat tulis, teman-teman nyatet, ya, nyatet langsung ya. Karena mohon maaf, saya nggak membagikan modul, nggak membagikan slide-slide ini karena apa? Karena biar teman-teman nyatet. Saya paksa teman-teman untuk mencatat, ya. Oke. Mau nanti ini di print screen kemudian di copy, disimpan, monggo silakan ya. Nanti mau ditonton lagi di Facebook saya bisa silakan. Oke, karena ini live di Facebook. Oke, lanjut. Nah, target omsetnya ya biasanya orang melihat target omset, waduh target omset tuh gede banget ya. Ternyata ini saya analogikan dengan misalnya teman-teman disuguhi gajah untuk dihabiskan dalam waktu 2 jam. Gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan dipecah-pecah, dipotong-potong, kemudian gajah itu dijadikan sate. Ya, makanya baru itu bisa dimakan rame-rame. Kalau masih dalam bentuk gajah, kemudian langsung diberakoti kan nggak mungkin. Ya, nah makanya harus dipotong-potong, dijadikan sate biar enak dimakan. Ya, artinya apa? Artinya harus diolah. Ya. Diolah kemudian dihabiskan rame-rame, jangan dihabiskan sendiri, nanti nggak akan selesai target waktunya ya. Nah, saya ambil contoh yang sederhana, misalnya teman-teman punya target 100 juta, waduh 100 juta gede banget gitu loh. Nah, kalau teman-teman bagi itu sebetulnya hanya 3,3 juta per hari ya, per hari. Dibagi 30 ya, 100 dibagi 30 kan 3,3 juta per hari ya. Lah, oh masih besar nih. Oke, kalau kayak gitu berarti teman-teman ngumpulin orang-orang untuk jualan. Misalnya ada 11 orang di situ. 10 orang plus 1. Ya. 10 orang plus 1 teman-teman sendiri ya. Oh, ternyata ini malah 10 orang nih. Ternyata hanya 330 orang per hari untuk jualan. Besar nggak? Akan jadi kecil kan, supaya otak kita itu mampu mencerna ya. Kalau otak kita nggak mampu mencerna itu nggak akan tercapai ya. Makanya dipotong-potong kemudian disate ya, mau ditengkleng juga boleh ya. Nah, 100 juta per bulan misalnya teman-teman titip ke tempat ke 10 tempat, berarti targetnya juga akan jadi sama 300 jadi 3,3 juta per hari dan jadi 330.000 per cabang, per tempat, per hari ya. Itu ya teman-teman ya, mudahnya seperti itu. Nah, kembali ke donat ya. Kembali ke donat. Tadi kan teman-teman sudah menentukan, sudah bisa menghitung HPP dan sudah ada harga jual yang ditentukan sehingga tahu profit per piecesnya nih ya. Lah, ternyata di sini kan ada biaya operasional. Lah, biaya operasionalnya adalah misalnya sewa tempat 5 juta, gaji karyawan tokonya 2 orang 2 juta, gaji kepala tokonya 1 orang kali dengan 3 juta,
terus kemudian ada air, listrik, pulsa, dan lain-lain, 1 juta, penyusutan 500.000, berapa BEP-nya? Nah, kemudian jika ingin laba bersih 10 juta per bulan, berapa omset yang harus dicapai? Ya. Nah, ini perhitungannya menjadi seperti ini, ya. Ini kita ngomong BEP dulu ya. BEP berarti profit yang diinginkan adalah 0, ya. Target BEP. Berarti ini adalah keuntungan per piecesnya ya. Berarti teman-teman harus menjual 5.032 pieces per bulan. Per bulan ya. Waduh, 5.000 donat. Kok banyak banget ya? Tapi kan itu 1 bulan. Ayo kita coba bagi, nanti dicoba dibagi kalau untuk 30 hari berapa? Ya, berarti hanya sekitar 160 donat, 170 donat per hari. Besar nggak itu? Ya, 150 donat itu kan masih besar. Oke, kalau setiap orang beli 1 lusin, ya, setiap orang belinya 1 lusin karena kita memberikan penawaran yang menarik, terus beli 1 lusin, misalnya kalau ecer mereka belinya 7.000, kalau 1 lusin harganya adalah 5.000 per pieces, misalnya seperti itu. Lah, ini kan satu penawaran yang menarik gitu loh, untuk mencapai target kita, ya. Lah, kemudian berarti target omsetnya adalah 5.000. Harga jualnya ini dikalikan dengan jumlah donat yang harus dijual. Ya, ini target omset BEP. Ya, ingat soal tadi di atas adalah kita ingin mencapai keuntungan bersih 10 juta. Berarti formulanya akan jadi berubah, perhitungannya akan jadi berubah, ya. 13.500 biaya tetapnya tadi itu ditambah dengan 10 juta dibagi dengan ini. Ya. Dibagi dengan keuntungan per piecesnya, ya. Ini baru ngomong donat aja loh ini, ya. Untungnya kita sudah buka, jadi ngomong donat itu masih santai. Oke, saya sambil minum ya teman-teman ya. Targetnya makin gede ya. Ya pasti makin gede karena ada keuntungan di sini. Waduh, yang 5.000 aja susah, apalagi yang 8.700 nih, ya. 8.700 pieces per bulan. Jangan dipikir susahnya dulu. Yuk kita hitung lagi, ya, kita cerna lagi. Kita cari solusinya gimana caranya, ya. Dari target omset yang sekian ini, ya, artinya teman-teman kalau belum jualan sekian atau belum dapat omset sekian, berarti teman-teman belum mencapai keuntungan 10 juta, ya. Itu dulu ya teman-teman, pahami dulu ya. Nah, di sini berarti target omset per hari adalah 1.460.333 rupiah per hari. Ya, kalau di dalam pieceskan, ya dipieceskan itu hanya 292 pieces per hari. Ya, 292 pieces per hari itu berarti targetnya kalau satu orang itu membeli 1 lusin, setiap orang yang masuk ke toko kita itu karena penawaran yang menarik untuk beli 1 lusin itu jauh lebih murah, mereka akan beli 1 lusin, ya. Beli 1 lusin ini akhirnya apa? Mereka kita hanya butuh 20 orang pembeli per hari. Kalau kita buka toko mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam berarti ada 12 jam. Berarti per jam itu hanya butuh 2 orang pembeli. Masih susah? Gampang kan? Akan lebih mudah dicerna kalau kita itu benar-benar mau menghitung. Kebanyakan teman-teman UKM itu udah susah duluan, terus habis itu nggak mau ngitung. Padahal kalau kita cerna lagi, itu ternyata kok lebih mudah, ya. Nah, ini contoh yang lain, perhitungan yang lain, ya. Contoh perhitungan yang lain, saya kasih produk yang lain, misalnya fashion, jilbab A. Nah, ini yang kita ngomong multiple produk ya. Tadi kan, itu kan kalau tadi donat tadi kan hanya satu jenis produk. Kalau produknya banyak, harganya bervariasi kayak gimana? Teman-teman harus mau buat tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini, ya. Ya. Ini HPP-nya setelah ketemu, jadi teman-teman harus membuat HPP dulu, menghitung HPP-nya dulu.
Setelah menghitung HPP, kemudian harga jualnya berapa? Di sini ada profit per satuannya, ya. Kemudian di sini ada persentase profit per satuan, ya. Per satuan ya ini ya, profit per satuan. Ternyata penjualannya dalam 1 bulan itu sekian, ya. Nah, penjualannya dalam 1 bulan itu misalnya 2.200 pieces. Jilbab yang tipe B, kerudung yang tipe B itu penjualannya hanya 2.000 pieces, ya. Ini secara total dia menyumbang profit sekian, 99 juta, yang ini 90 juta, yang ini 80 juta, yang ini 126 juta, yang ini 32 juta 500. Loh kok timpang? Ternyata di sini kita lihat, oh baju koko itu kan bukan bisnis kita, ini kan titipan dari orang. Artinya kita bukan produsen langsung, ya nggak apa-apa kita jualin. Makanya di sini kuantitinya pun mungkin tidak banyak, ya. Nah, total dari seluruh penjualan itu adalah sekian. Profit yang dihasilkan adalah sekian. Persentase profitnya ini segini, 34. Jadi 435 juta ini dibagi dengan 1,25 miliar ini adalah 34,81%. Nah, persentase yang di sini adalah persentase sumbangan profit per item barang. 99 juta dibagi dengan 435 juta, 2,73%. Ya. 90 juta dibagi dengan 435 juta adalah 20,67%. 88 juta dibagi dengan 435 adalah 20,21%. Ya. 126 juta dibagi dengan 435,5 juta adalah 28,93%. Ya. Dan yang terakhir 32.500 dibagi dengan 435 hanya 7,46%. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman harus mulai menghitung kalau produknya banyak seperti ini. Ingat, ini angkanya di 34,81%. Nah, tabel-tabel ini dibuat secara bulanan, ya. Setiap bulan dibuat tabelnya terus dibuat tabelnya seperti ini sehingga muncul persentase profit, ya. Persentase profit ini nanti berguna untuk menghitung apa? Menghitung kalau nanti target BEP bulanannya itu dengan menggunakan rata-rata profit, ya. Rata-rata profit tadi 34,1%, 34,8% itu dimasukkan ke sini nih, ya. Bulan pertama sekian, bulan kedua 30 sekian persen, bulan ketiga berapa persen sampai misalnya dalam setahun, ya. Bulan ke-12 sekian persen. Nah, N ini adalah bulannya, jumlah bulannya. Kalau kita 12 bulan berarti di sini 12, ya, persentase. Sehingga ketemu rata-rata profit setiap bulan, ya, dalam setahun. Nah, target omsetnya adalah biaya tetap sama seperti tadi, biaya tetapnya, kemudian profit yang diinginkan berapa dibagi dengan persentase rata-rata profit. Ya. Di kasus di atas, ya, itu ya, kalau teman-teman lihat lagi di kasus di sini, teman-teman melihat tabel yang saya kasih highlight berwarna hijau toska ini, ya. Ada yang kuantitinya banyak, harganya nggak terlalu mahal, ada yang harganya mahal, kuantitinya nggak terlalu banyak, tapi menyumbang profit yang paling banyak. Inilah yang sering disebut dengan, kalau yang di atas tadi adalah produk penetrasi, yang di bawah adalah produk unggulan. Ya, ini mungkin nanti kapan-kapan kita bahas ya Dr. Imam ya. Ini tentang Blue Ocean Strategy. Ya, bagaimana kita mengetahui mana produk penetrasi dan mana produk unggulan. Ya, produk penetrasi dibahas nanti di penentuan harga Mas nanti Mas. Oke, di penentuan harga hari Senin nanti kita bahas. Ya. Oke ya, kita bahas ya. Oke. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah sekarang adalah tahapannya, kesimpulan dari pembahasan ini adalah pengelompokan biaya,
Kemudian tahap 1 adalah penentuan harganya, harga retail ya tadi, harga retail dan harga distributor. Kemudian tahap yang kedua adalah komponen harga ya. Komponen harganya ini biaya tetap, kemudian menjadi target ya, target volume yang harus kita jual itu berapa ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah kita bisa mengetahui profit kita itu dari sini ya. Ternyata profit kita yang kayaknya gede itu butuh biaya distribusi dan marketing, sehingga profit kita itu jadi profit real kita itu jadi lebih kecil ya teman-teman ya. Nah, ini tahapannya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau ya, ini saya kasih sedikit tugas yang bisa diaplikasikan ke bisnis teman-teman sendiri. Adalah yang pertama adalah menghitung 5 HPP produk yang paling laris. Yang kedua adalah berapa rata-rata profit Anda per bulan ya. Bisa ketemu ya kalau HPP-nya ketemu, kemudian nanti profitnya kan akan ketemu ya, rata-rata profit per bulannya. Kemudian teman-teman baru nanti bisa mencari target BEP-nya ya. Kemudian dari ini berarti nanti teman-teman tinggal menentukan profit yang diinginkan itu berapa. Nah, kemudian disinilah akan jadi target omset teman-teman per bulan. Caranya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini sekedar tambahan dari saya ya. Sekedar tambahan dari saya, teman-teman, terutama teman-teman yang belum pernah mengerjakan ini namanya bisnis model kanvas ya. Setiap bisnis teman-teman harus mulai membuat BMC, bisnis model kanvas ini. Jadi membuat BMC ini teman-teman harus tahu yang namanya customer segmennya siapa, kemudian sebuah bisnis itu harus tahu value proposition itu apa, keunggulan atau keunikan produk yang kita tawarkan terhadap customer kita ya. Terus bagaimana cara kita membina hubungan dengan customer, ini yang namanya customer relationship. Kemudian saluran untuk mencapai customer ini kita distribusikan lewat apa ya. Ini yang disebut dengan distribusi, channel distribusi ya. Lah, untuk mendapatkan barang-barang tersebut, untuk menghasilkan barang-barang tersebut, kita butuh partner. Siapa saja partner-partner kunci kita ya. Kemudian di sini ya, aktivitas apa saja yang menjadi kunci ya, yang menjadi kunci untuk kita menghasilkan produk yang bernilai atau yang mempunyai kelebihan seperti yang kita tawarkan ya. Lah, kemudian sumber-sumber daya apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, di sini teman-teman nanti kapan-kapan kalau ada waktu nanti kita akan membahas lebih dalam lagi BMC. Terus kemudian dua kotak yang di bawah ini adalah cost structure. Itu teman-teman tadi ya, hari ini kan kita membahas cost structure ya, HPP ya, teman-teman membahas tentang ini ya. Kemudian revenue stream itu adalah peluang-peluang di dalam bisnis kita itu yang menghasilkan ya, yang bisa menghasilkan pendapatan itu apa aja sih. Saya nggak ngomong semuanya harus dipalaki ya. Nah, kalau kata kakak saya itu tidak semua pos harus dipalaki, tapi kita harus tahu mana yang bisa menghasilkan uang buat kita ya. Sekali lagi, tidak semua pos harus dipalaki, tapi kita tetap harus wajib tahu mana pos yang bisa menghasilkan buat kita ya. Oke. Nah, terakhir, rezeki Anda itu tidak akan tertukar. Yang membedakan adalah cara Anda mendapatkannya ya. Anda mau pakai cara ini adalah ilmu. Saya ngomong dalam ranah keilmuan. Mau nanti Anda mau pakai dengan cara yang mohon maaf yang nggak halal atau pakai cara yang halal, itu saya kembalikan ke Anda ya. Ini adalah ranah keilmuan ya. Oke, presentasi dari saya cukup sekian untuk malam ini.
teman-teman, saya kembalikan ke Dr. Imam dulu. Oke, kita mulai tanya jawab ya dok ya. Oke, saya stop share. Nah, tadi ini malah kepotong malah. Oke, tak highlight aja. Oke. Nah, ini target penghasilannya berapa? Ini nanti akan menjadi kita pengen untung berapa? Ini tahu bisa bulanan, bisa tahunan. Realitasnya gimana? Sekarang baru dapat berapa? Target penjualan. Nah, target penjualan ini diisi dua. Satu BEP sama target penjualan biar kita bisa menghasilkan. Cara ngitungnya tadi yang diterangin Mas Dania. Strateginya apa saja? Nanti B2B, B2G, B2C, itu masing-masing ada semuanya. Kemudian kita decision marketnya untuk setiap level bagaimana? Itu ada juga. Nah, ini sudah diterangkan berulang kali ya kalau di Speridak ya. Jadi teman-teman UMKM ini saya pakai ini loh. Dan ini masih powerful menurut saya. Ini BMC dengan ini. Karena nanti BMC itu fungsinya buat revolusi bisnis modelnya. Bisnis modelnya mau diotak-atik seperti apa gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Kemudian toolnya saya pakainya 3 itu Mas Gigi. Yang pertama adalah BMC, yang kedua adalah marketing and sales roadmap, yang ketiga adalah action plan. Kalau action plan itu singkatnya seperti ini. Saya tunjukkan juga action plan. Kalau butuh cuman yang action plan nanti tak kasih nggak apa-apa deh. Sama bisnis sales and marketing roadmap tak kasih juga nggak apa-apa. Udah dibuka tadi dok, kayaknya dok. Dicoba di file yang PDF dok. Tadi udah kebuka kok dok. Bukan kayaknya. Oh. Nah ini action plan. Nah action plan itu cuman simple banget. Bulan apa, strateginya apa, aktivitasnya mau ngapain. Prinsipnya sederhana. Satu strategi minimal harus 3 aktivitas. Syukur-syukur lebih banyak. Strateginya apa? Mau marketing via WA, itu kan strategi. Aktivitasnya apa? Jam 1 iklan di grup WA kampung, jam 2 nanti iklannya di grup WA komunitas, jam 3 nanti iklannya di grup WA mana. Nah, kemudian jam 6 nanti follow up semua yang sudah di WA, jam 7 nanti rekap hasil WA. Nah, itu strategi. Strateginya cuma WA marketing. Daftar aktivitasnya bisa banyak banget. Nah, gitu. Kemudian, itu nanti action plan ini turunannya dari ini. Terputus ya. Nah, itu turunannya dari yang ini tadi, turunannya dari marketing and sales roadmap ini tadi. Nah, turunannya dari ini, dari sini, dari pilihan strategi dan decision market ini, itu nanti turunkan jadi action plan gitu. Nah, kemudian apa lagi pertanyaannya tadi, apakah lebih baik harus memulai dari awal lagi membuatnya normal untuk versi kita sendiri? Tidak juga Mas ya, tidak juga harus membuatnya normal, tapi kalau mau bikin sister brand itu juga boleh-boleh saja ya. Nah, saya kalau makanya nanti dibuat BMC-nya dulu, dibuat BMC-nya, dianalisis keuangannya, masih layak enggak? Nah, kalau yang enggak layak tinggalin aja Mas, gitu. Nah, emang enggak layak, diri strategi dulu. Prinsipnya 3, start, ukur, strategi, start, ukur, strategi, start, ukur, strategi. Dimulai dulu, jangan usah mulai awal lagi, mulai dari terusin dulu aja, terus diukur. Nah, cara ukur paling mudah itu adalah ada duitnya apa enggak, gitu aja. Nah, enggak ada duitnya, diri strategi. Kok orang duitnya tak mau kok, diri strategi lagi, mulai dari start lagi. Kalau tidak bisa juga, suntik mati, baru buat lagi dari awal, itu nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi nih? Oke, ada yang mau tanya lagi? Saya tak stop share dulu.